Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Muhammad Akbar. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Pacet dan saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan PPG dalam jabatan. Baik, berikut ini selama beberapa waktu ke depan saya akan melaksanakan PPL dari PPL 1 sampai dengan PPL 4. Berikut ini adalah rekamannya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran mata pelajaran informatika di kelas 2 kita. Untuk memulai, silakan dipimpin doa dulu. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dalam hadis doa dulu. Doa selesai. Kita salam. Waalaikumsalam. Ini siapa aja tadi? Tapi dia kemana? Sakit. Oke. Maka berarti yang lain nggak? Nah, oke. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, para guysnya ingatkan kembali untuk menjaga protokol kesehatan, ya, karena saat ini cuacanya sedang sangat ekstrim sekali. Dan sebisa mungkin kalian menjaga kesehatan dan juga untuk menjaga kebersihan tubuh dan juga kebersihan lingkungan, ya, seperti itu. Terkait minggu kemarin, apa saja yang sudah kalian pelajari? Penggunaan komputer. Oke, penggunaan komputer. Apa saja penggunaan komputer di kehidupan kalian? Mempermudah. Oke, mempermudah mencari informasi. Itu apa lagi? Mempermudah mencari pekerjaan, betul. Karena sekarang untuk melamar kerja nggak perlu datang lagi ke tempat tujuan, bisa tinggal mengirimkan surat lamaran kerja melalui email. Oke, terus apa lagi yang kita pelajari minggu kemarin? Membuat email. Terus apa lagi? Oke, nah cara menghidupkan dan mematikan komputer, ya, yang baik dan bukan komputernya disiram air, ya, matinnya, atau bukan juga menghidupkannya dengan cara dicolokin langsung ke listrik, ya. Oke, untuk materi kita hari ini, saya ingin bertanya dulu, kalau misalnya kalian diminta untuk mengerjakan suatu tugas kelompok, ternyata ketika pengerjaan tugas kelompok ini berjalan, ya, ternyata ada teman kalian yang tidak bisa hadir, tetapi si deadline untuk pengumpulan tugas ini sudah limit, ya, sudah hampir waktunya untuk mengumpulkan tugas. Nah, kan kalian nggak mungkin untuk, ya, buat baru, ya, ataupun misalnya tugasnya nanti aja nunggu teman kaliannya selesai, waktunya mepet. Nah, otomatis kalian sudah harus menyelesaikannya. Nah, sedangkan sekarang misalnya permasalahannya file untuk tugas kelompok kalian itu ada di teman kalian yang tidak hadir. Nah, kira-kira jadi masalah nggak? Jadi masalah. Kalau misalnya sekarang kalian membuat file baru, kira-kira dengan waktu yang mepet akan menjadi solusi atau tidak? Enggak, ya, enggak. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah kalian harus mengejar dulu teman kalian yang nggak hadir itu datang ke rumahnya, copyin filenya, lalu kalian lanjutkan di, ya, di warnet, itu bisa ada di warnet, itu di data komputer. Nah, atau misalnya kalian ke sekolah melanjutkan pekerjaan tugasnya di sekolah, bisa nggak seperti itu? Bisa, ya. Nah, bisa sebenarnya seperti itu, tapi tadi dengan waktu yang mepet dan pengerjaan tugas kelompok yang otomatis harus semua bekerja. Kalau misalnya kalian harus kejar dulu temannya, copyin dulu filenya, akan makin terlambat. Bukannya solusi, tapi bukan solusi yang terbaik, ya, bukan solusi yang terbaik. Nah, kira-kira menurut kalian solusi yang terbaiknya seperti apa? Oke, bisa kita mengirimkan filenya, ya, bisa minta ke di WhatsAppin misalnya, bisa seperti itu. Tapi juga sekarang kalau misalnya
Kalau misalnya hanya dikirimkan via WhatsApp, berarti kan cuma satu ya bukannya, hanya si penerima file tersebut kan. Nah sedangkan ini kan kita dimintanya karena ini tugas kelompok bukan tugas individu, maka apa? Ya bisa dengan kita kirimkan. Nah sekarang silakan kalian perhatikan dulu video berikutnya. Oke, jadi apa yang sudah kalian pelajari dari video tersebut? Bisa menyimpan file, apalagi? Hah? Apalagi? Selain penyimpanan file, selain penyimpanan folder, apalagi? Dari video yang sudah kalian simak tadi. Atau mudah? Apanya? Kegiatannya. Mengaksesnya ya, karena mengaksesnya selama ada internet berarti dia bisa diakses di manapun dan kapanpun. Oke, berikutnya ada
Jadi ternyata fitur yang ada di Google Drive itu tidak hanya fungsinya sebagai penyimpanan data saja, tapi juga ada fitur-fitur tadi, contohnya seperti Google apa aja tadi, ada Google Docs, ada Google Sheet, ya, Google Sheet. Nah, lalu ada Google Slide dan Google Form. Ya, jadi ada 4 yang biasanya digunakan, yaitu Google Docs, Google Sheet, Google Slide, dan Google Form. Nah, masing-masing ini memiliki penggunaan yang berbeda, tapi sebenarnya ini tuh hampir sama dengan aplikasi yang sering kalian gunakan di Office, kayak Microsoft Word, kayak Excel. Kalau Slide itu sama seperti apa? PowerPoint. Kalau Google Form yang biasanya kalian kayak kemarin tuh Pak Angga minta kalian mengisi data. Nah, dari Google Form, nah itu bisa pakai Google Form. Oke, sama itu ada yang tanya dulu nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan pembelajarannya. Silakan bagi menjadi 4 kelompok. Ya, silakan kalian bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Oke, silakan. Oke, silakan ketua kelompoknya mengambil gambar dulu ya. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Ya, silakan berdiskusi dulu. Nah, nanti silakan masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusi. Terus kalau misalnya mau ada yang ditanyain, silakan ditanyain ya per kelompok. Oke, selesai. Silakan dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Aska. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ansar dan tidak lupa teman-teman saya yang membanggakan. Di sini saya sebagai MC akan mempresentasikan tentang kegunaan atau dari fungsi Google Drive, dan akan dibacakan oleh pertama itu dari Google Drive, yaitu bisa menyimpan cadangan data, foto, dan juga video, serta file juga bisa membuka PDF. Fitur aplikasi apa saja yang terdapat dalam Google Drive itu terdiri dari 4, Google Docs, Google Slide, Google Sheet, Google Form. Yang satu, Google Docs, kegunaannya untuk membuat dokumen seperti di Word, dan kedua, Google Slide, kegunaannya untuk presentasi seperti PowerPoint. Yang ketiga ada Google Sheet untuk pengolahan data, dan terakhir Google Form untuk membuat formulir. Dan langkah-langkah untuk pembuatan Google Drive sendiri, maka pertamanya harus mempunyai akun Google,
atau membuat akun Google tersebut bisa masuk ke Google Drive tersendiri. Dan langkah keduanya adalah mensinkronkan akun Google ke Google Drive agar bisa dibuka dan bisa menyimpan file tersebut. Yang ketiga akan dilanjutkan oleh Peter. Yang ketiga, berdasarkan gambaran dan studi depan, fitur apa saja yang tersedia, kemudian berikan contoh penggunaan tersebut. Yaitu adalah membantu pengguna untuk membuat materi presentasi. Dan keempat yaitu Google Forms digunakan untuk membuat formulir kuesioner mengumpulkan data dan informasi. Gambar kelima, Google Slide, aplikasi presentasi online yang memungkinkan Anda membuat dan memformat presentasi dan bekerja bersama orang lain. Gambar keenam adalah Google Sheet, fungsi yang melakukan pengolahan data dan kalkulasi, setting dan apa. Kesimpulan dari pembelajaran adalah kita dapat mengetahui fungsi dari Google Drive, Gmail, Google Docs, Google Form, Google Slide, Google Sheet, serta kita dapat mengetahui cara penggunaannya dari aplikasi tersebut. Oke, dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Dari kelompok yang lain? Tidak ada. Kelompok yang lain? Tidak ada. Pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, kita silakan tutup. Dari kelompok kami cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok pertama. Ya, jadi ternyata Google Drive ini tidak hanya untuk penyimpanan data saja, ya, tapi juga ada fitur-fitur yang membantu kalian untuk mengakses file-file yang seperti aplikasi perkantoran yang bisa kalian gunakan ya di Microsoft Office. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan hanya penyimpanan dan bukan hanya untuk membackup data saja, ya, tapi juga untuk bisa kalian membuat file baru. Misalnya kalian mau bikin kuesioner, bisa langsung kalian buat di Google Drive pakai Google Form ya. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya kayak kemarin Pak Iwanda misalnya butuh data biodata kalian, ya, butuh biodata kalian. Nah, kalau harus mengumpulkan satu persatu kan lama. Nah, bisa mengisi Google Sheet atau Google Spreadsheet tadi. Jadi dalam satu waktu kalian bisa langsung mengisi sesuai namanya. Misalnya di situ ada Aska, ada Reza, gitu ya, ada Destia, ada Rian, ada Mohaimin. Bisa langsung diisi sesuai namanya, sesuai dengan biodata kalian, dari nomor alamat, nomor teleponnya, alamat email, nama orang tua, nomor kontak orang tua. Nah, bisa nanti langsung kalian isi di situ. Ya. Oke. Oke, terakhir sebelum kita selesai kegiatan, nah silakan di sini ada Google Form ya. Nah, ini linknya. Silakan kalian isi dulu. Oke, silakan diisi dulu. Oke, silakan tinggal kalian buka aja Google Form-nya, linknya yang ada di depan. Atau untuk mempermudah bisa kayak share di WhatsApp group ya. Nanti kalian buka di WhatsApp group lalu kalian isi. Di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan diisi. Sebelum menutup pembelajaran, untuk besok kita akan mempelajari tentang pengisian datanya. Kalau tadi kan tentang fitur-fiturnya, besok yang akan kita pelajari bagaimana cara mengisi Google Docs ya, cara penggunaannya seperti apa, lalu penggunaan Google Sheet seperti apa, nah, lalu untuk Google Slide seperti apa penggunaannya besok kita pelajari. Termasuk besok kita coba kalau memungkinkan waktunya kita bikin form ya, kita bikin Google Form pengisiannya seperti apa.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari ya, yaitu adalah penggunaan dari fitur-fitur yang ada di Google Drive. Kemarin apa saja fiturnya? Google Slide, ya, Google Sheets, lalu Google Docs, Google Slide, Google Sheets, satu lagi, Google Form. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah pengisian bersama-sama atau penggunaan file sharing. Jadi file ataupun dokumen yang sudah kalian simpan di Google Drive, nah itu nanti diisi atau dikerjakan bersama-sama. Silakan kalian login dulu alamat email kalian. Oke, kalau yang sudah login boleh masuk ke Google Drive-nya. Silakan dibuka Google Drive sampai muncul di tampilan Google Drive seperti ini. Oke, kita lihat dulu di sini di tampilan awal. Untuk yang Google Docs itu tinggal kalian masuk ke bagian new. Yes. Lalu sini ada bagian Google Docs yang fiturnya atau tampilannya hampir sama seperti di Microsoft Word. Nah, tinggal kalian pilih mau yang blank dokumen atau yang mau template. Kalau yang blank dokumen berarti nanti dia tampilannya adalah seperti halaman lembar kertas yang baru, jadi masih kosong gitu ya. Nah, kalau misalnya yang template, nah itu nanti dia akan membuat berdasarkan template yang sudah tersedia. Jadi kalau yang dari template ini dia sudah ada kayak semacam wadahnya gitu ya, atau sudah ada contohnya, sehingga nanti tinggal kalian edit ataupun ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu untuk yang kalau kita pakai yang dari template. Kita coba dulu pakai yang Google Docs yang dari dokumen. Nah, setelah masuk ke yang dari dokumen sampai muncul ke halaman lembar baru, ini ada tampilannya. Nah, di sini ada untitled dokumen. Ini adalah untuk judul ya, jadi adalah untuk judul. Nah, judulnya misalnya kita isi biodata milik. Oke. Nah, setelah itu kalian di bawahnya bisa langsung mengetikkan biodata kalian, jadi mulai nama, lalu kelas, lalu ya, jadi bisa kalian isi dulu sesuaikan dengan biodata diri. Kalaupun misalnya ada yang tidak muncul di depan di layar, maka kalian tambahkan. Jadi kalian isi dulu sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Nah, ini kan bentuk biodata diri masing-masing ya. Bisa nggak kalian misalnya pengisian ini di share juga? Jadi bisa beberapa orang langsung mengisi, bisa nggak? Caranya gimana? Nah, oke ya. Jadi karena Google Drive ini bukan hanya penyimpanan ya, tapi juga bisa berbagi ya, pengerjaan. Nah, sehingga bisa kalian pilih share. Nah, tinggal kalian share di sini. Di bagian aksesnya kalian ubah dulu menjadi anyone with link. Oke. Setelah itu bagian viewernya ini kalian ubah menjadi editor.
tinggal kalian klik bagian copy linknya, lalu kalian klik bagian dan. Setelah itu bisa kalian share di sini. Nah, nanti tinggal kalian masukin. Nah, sini filenya, tinggal kalian paste saja. Nah, dari alamat yang tadi sudah kalian share. Dengan link yang tadi yang kalian share ini, nah nanti di bagian tampilan awalnya akan langsung muncul. Kalau sudah, tinggal kirim. Nah, nanti siapapun yang memiliki link ini, begitu kalian buka, nanti akan masuk ke dalam link biodata ini. Oke, sampai situ ada yang tanya dulu nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan kalian lengkapi dulu biodata ini. Setelah itu, silakan kalian coba share di dalam grup. Oke, ini tampilan nanti ketika sudah ada yang membuka. Jadi link yang tadi yang di sini ketika ada yang membuka, nah nantinya akan muncul siapa-siapa saja yang membuka. Makin banyak yang membuka, nanti akan ada notifikasi di sini. Coba kalian tambahkan boleh gambar, oke. Nah, tinggal dicari gambarnya, sama seperti menyisipkan gambar di Office. Nah, lalu ketika misalnya gambar yang kalian sisipkan ini terlalu besar, biasakan memperkecilnya atau meresize-nya itu dari sudut. Jadi jangan ditarik dari bagian samping atau bagian bawah atau atasnya, tapi dari sudut. Sehingga nanti ketika di resize atau ukurannya diperkecil atau diperbesar, nah dia tidak akan berubah dari gambar aslinya. Ya. Nah, itu sekilas tentang Google Docs, ya. Tidak harus pada saat ini ya, nanti bisa kalian sekolah lebih video lagi setelah pembelajaran selesai. Nah, kita lanjutkan ya. Boleh satu orang untuk membacakan atau menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa memanfaatkan teknologi sekarang dengan baik, cermat dan simpel. Oke, tadi Google Docs pengisiannya untuk pengolahan apa? Membuat dokumen dan menyisipkan gambar. Oke, kalau Google Sheet pengisiannya untuk pengisian apa? Kalau tadi kan pengolahan kata, kalau yang Google Sheet berarti untuk pengolahan data. Oke, nah itu yang kita pelajari hari ini. Sebelum bubaran silakan Raisa pimpin dulu doa. Kegiatan hari ini pada nanti berbulan. Selesai. Salah.